قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه علينا بالدين والدنيا والآخرة. قراءة آية الكرسي والمعوذات بعد المكتوبة. Tema pembahasan pada bagian selanjutnya adalah anjuran membaca ayat kursi dan surah Al-Falaq dan An-Nas ba'dal maktubah setelah pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Anjuran membaca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah ini ada sandarannya? Ada contohnya? Bagaimana sikap dan amaliyah manhaj salaf di dalam hal ini? An Abi Umamah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Man, barang siapa dan siapa saja, qara'a yang membaca ayatal kursi, yang dibacanya adalah ayat kursi. Kapan? Dubura kulli sholatin maktubatin, setelah melaksanakan sholat wajib, setelah duhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh, dibaca ayat kursi. Maka lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak akan ada yang menghalangi masuk ke surga illa ayyamuta, kecuali dengan kematian. Singkat kata, orang yang mengamalkan sesuai dengan riwayat Abi Umamah, bahwasannya orang yang membaca ayat kursi setelah selesai melaksanakan sholat, maka seakan-akan amalia itu akan menjadi potensi besar jaminan masuk surga. Tidak akan ada apapun yang menghalangi seseorang masuk surga sebab amaliyah membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, kecuali dengan kematian. Hanya satu kematian yang hanya menghalangi seseorang masuknya ke surga sebab ia membaca ayat kursi setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban, hadisun sahih. Ini hadis sahih, bahwasanya berdasar, berdalil, ada hujah, ada landasannya membaca ayat kursi, ayat yang khusus setelah pelaksanaan sholat 5 waktu, maka jaminannya adalah masuk surga. Tidak ada yang akan menghalanginya kecuali dengan kematian. Kalau mati pasti tidak? Pasti tidak. Hanya itulah yang menghalangi seseorang yang membaca mudawamah, mulazamah, istiqomah, membaca ayat kursi setelah melaksanakan sholat 5 waktu, kecuali kematian yang akan menghalanginya ke surga. Singkat kata, kalau sudah meninggal pasti masuk surga, menurut daripada riwayat Abi Umamah. Hadisnya sahih. Kedua, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzataini dubura kulli sholatin. Amaroni, salah satu segat yang tertinggi di dalam periwayatan hadis adalah sami'tu amaroni nahana. Langsung Rasul berinteraksi, langsung Rasul memerintahkan, Rasul menginstruksikan. Amaroni, Rasul memerintahkan kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a, agar aku membaca apa? Bil mu'awwidzataini, membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Kapan? Dubura kulli sholatin, selepas melaksanakan sholat 5 waktu. Kulli sholatin, malah di sini lebih umum. Kulli sholatin, kalau di atas kulli sholatin maktubatin, malah di sini lebih umum. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah. Menurut daripada redaksi dubura kulli sholatin, ini menunjukkan boleh membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas dalam setelah selesai melaksanakan sholat fardu maupun sunnah.
Rawahu An-Nasai fi amalil yaumi wal lailah, di dalam bab yang bertema amal sehari semalam, amalil yaumi wal lailah, haditsun hasanun. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa qul huwallahu ahad ditambah surah Al-Ikhlas. Jadi 3 suratnya. Barang siapa, dan Rasul memerintahkan untuk membaca 3 surat. 1 Al-Falaq, 2 An-Nas, diawali surat Al-Ikhlas. Rawahu at-Tabrani bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang baik, sanad yang bagus, sanad yang kuat. Wa hassanahu, dan menghasankan. Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, Imam Syamsuddin Az-Zahabi, beliau salah satu ulama yang produktif. Di antara karangannya adalah Al-Kabair, di antaranya pula adalah As-Siyar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang sahabat diperintahkan oleh Rasul untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah Falaq, surah An-Nas selepas melaksanakan sholat. Berarti kalau seseorang membaca surah Al-Ikhlas, surah Falaq, surah An-Nas setelah sholat, ada dalilnya tidak? Ada landasannya? Boleh diamalkan? Baik. Bagus tidak? Berarti orang yang membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Berarti orang yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sesuai dengan sunnah Rasul tidak? Ada dalilnya? Ada landasannya? Kalau ada dalilnya, ini sunnah bukan? Kalau sunnah bagus tidak? Bagus. Baik, kita lanjutkan. Nudbu qiraatil Fatihati wal muawwidzat sab'an ba'dal Jum'ah. Nah, ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi pembicaraannya selepas ba'da sholat wajib dalam hal ini membaca surah Al-Ikhlas, membaca ayat kursi, membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas. Dikerucutkan kembali anjuran membaca surah Al-Fatihah 1, wal muawwidzat, dan surah Al-Falaq, surah An-Nas, sab'an 7 kali. Kapan? Ba'dal Jum'ah, setelah melaksanakan sholat Jumat. Apakah ada anjurannya? Musabbi'at itu adalah surat-surat yang dibaca 7 kali selepas melaksanakan sholat Jumat. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, man qara'a ba'da sholatil jum'ati qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat. Barang siapa qara'a yang membaca ba'da sholatil jum'ati, setelah melaksanakan sholat Jumat, apa yang dibacanya? Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Berapa kali? Sab'a marratin, 7 kali. Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. A'adzahullahu biha, maka Allah akan memberikan perlindungan, biha wasilah, biha sebab pembacaan musabbi'at tersebut, minasu dari aneka ragam keburukan dohir batin, ilal jum'atil ukhra, hingga Jumat mendatang. Dijamin oleh Allah akan diberikan perlindungan orang yang membaca musabbi'at, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali selepas pelaksanaan sholat Jumat. Berarti kalau diriwayatkan oleh Siti Aisyah, istri daripada Rasulullah SAW, kuat tidak amaliyahnya? Berdalil tidak? Ada hujahnya tidak? Kalau diriwayatkan oleh Siti Aisyah, berarti ini sunnah bukan? Sunnah. Kalau sunnah bagus tidak? Bagus. Kalau bagus harusnya diamalkan, ditinggalkan? Diamalkan. Bagaimana kalau orang bilang tidak boleh? Jangan berkata tidak boleh atau melarang. Khawatirnya dia inkarus sunnah, mengingkari sunnah, atau menganggap bukan sunnah, padahal ada dalil, ada landasan, ada hujah. Kalau ada dalilnya, ada landasannya,
ada hujahnya, ini amaliyah sunnah bukan? Sunnah. Manhaj salaf bukan? Kalau manhaj salaf ini berdasarkan dalil, ada sunnahnya, bahkan istri Rasul yang meriwayatkannya, berarti ini amaliyah sesuai dengan sunnah Rasulullah, bukan bid'ah. Berarti musabbihat membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas selepas sholat Jumat itu adalah amaliyah Rasul bukan? Amaliyah Rasul. Siapa yang melihatkannya? Siti Aisyah. Bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, maka Allah akan berikan perlindungan kepada ia dari aneka ragam keburukan hingga Jumat depannya. Masya Allah. Inilah daripada kemuliaan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan katakan ini bid'ah ataupun tidak boleh. Kalau mau, saya tidak melaksanakannya. Cukup. Jangan sampai kita berkata ini bukan sunnah, ini tidak ada dalilnya, ini tidak berlandaskannya, ini gak ada hujahnya. Awas. Sama dengan menyatakan tidak ada dari sononya. Padahal Siti Aisyah meriwayatkan, ada dalilnya, ada hujahnya. Kalau amaliyah ada dalil, ada hujah, landasannya berarti ini amaliyah Rasulullah SAW. Kalau Rasul melaksanakan berarti ini sunnah fi'liyah. Kalau sunnah fi'liyah bagus bukan? Bagus tidak? Maka insya Allah orang yang melaksanakannya tergolongkan umat Rasulullah yang cinta sunnah Rasulullah SAW. Rawahu Ibnu Sunni hadisun hasan. Hadis hasan adalah riwayat grade daripada hadis yang bisa dan boleh dijadikan landasan hujah ataupun dalil. Baik, ini berarti hadis riwayat Siti Aisyah menjadikan sebuah landasan dalil bolehnya mengamalkan musabbihat setelah pelaksanaan sholat Jumat. Baik, kita lanjutkan. Riwayat kedua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa beliau berkata, man qara'a idza salama al-imamu, man barang siapa qara'a yang membaca. Kapan membacanya? Idza sallama al-imamu, jika imamnya sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti ini salat apa nih? Salat apa nih? Jamaah. Salat berjamaah. Memang Jumat itu syaratnya kudu berjamaah. Man qara'a barang siapa yang membaca. Kapan membacanya? Idza salama, bila mana sudah. Bila mana sudah salam imamnya. Kapan? Yaumal Jum'ati, di hari Jumat. Imamnya di depan sudah menyampaikan khutbahnya, sudah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Orang-orang di belakangnya membaca. Membaca apa? Di depannya ada qabla ayyasniya, sebelum mengalihkan, sebelum menggeser. Apa yang geser? Rijlaihi, sebelum digeser dua kakinya, alias belum berubah. Jadi masih posisi tahiyat akhir. Sebelum bergeser, si makmum di belakangnya ketika imam sudah selesai sholat Jumat, sebelum dia bergerak membaca apa? Fatihatul Kitab, membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama, yang kedua, wa qul huwallahu ahad, dan apa? Surah Al-Ikhlas. Dan ketiga, wa qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq. Dan satu lagi, wa qul a'udzu birabbin nas, dan surah An-Nas. Berapa kali? Sab'an, 7 kali. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Disebut dengan amaliyah musabbiat yaumal Jum'ah. 7 kali dibacakan surat-surat tertentu, yaitu adalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Apa konsekuensinya? Apa ending outputnya bagi orang yang mengamalkan demikian? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diberikan ampunan. Besar peluang orang yang membaca musabbihat, maka akan diampuni. Apa yang diampuninya? Ma, dosa-dosa taqaddama, yang sudah berlalu di dalam kehidupannya, min dzambi, dari dosanya, wa ma, dan dosa-dosa ta'akhkhara, yang akan dilaksanakannya.
yang akan dilaksanakan dengan berkah musabiat akan diampuni. Dosa yang berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam hal ini adalah dosa-dosa kecil. Alhamdulillah. Berarti salah satu kifarat, hal-hal yang bisa merontokkan, menghapus daripada dosa mingguan adalah musabiat. Maka kalau kita sudah selesai sholat Jumat, jangan merubah posisi kaki. Tahan dulu. Setelah assalamualaikum, imam pun, jangankan imam, ini penunjukannya siapapun di belakangnya. Berarti imam pun dianjurkan dengan hal yang sama. Imam dianjurkan tidak menggerakkan, merubah posisi kaki. Makmumnya tidak menggerakkan posisi kaki. Ini syarat keutamaannya. Sebelum menggerakkan, mengalihkan posisi kaki tahiyat daripada akhir, membaca 7 apa? 7 daripada surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Berarti musabiat ini ada dalilnya, ada hujahnya, ada landasannya. Bahkan salafun soleh mengamalkannya. Kalau salafun soleh mengamalkan, berarti ini adalah amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Rawahu Abu As'ad al-Kushairi fil Arba'in. Di dalam kitab Al-Arba'in, hadisun hasanun, hadis hasan. Berarti dengan dua hadis ini menyatakan bahwasanya ada tidak amalan musabiat? Ada dalilnya, ada hujahnya, ada contohnya. Para sahabat mencontohkan, ada riwayat hadisnya. Kalau ada riwayat hadis, kalau ada dalilnya, kalau ada hujahnya, sahabat mencontohkan, berarti ini adalah sunnah bukan? Sunnah. Amal soleh bukan? Manhaj salaf bukan? Berarti orang yang melaksanakan amaliyah musabiat ba'da Jumat, berarti ia bermanhaj salafun soleh. Inilah yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ragu, jangan bimbang bahwasanya ada dalilnya, ada hujahnya, ada landasannya. Ini adalah amaliyah khair yang insya Allah berikan keberkahan, dan orang-orang yang melaksanakannya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berganti tema. Berarti yakin musabiat ada dalil? Ada dalilnya. Jawazu ihda'il Qur'ani lil mayyit. Nah, ini lumayan. Proyek Tanah Merah. Tanah Merah kudu ya sertifikasinya. Adakah sertifikatnya? Ada. Kudu punya knowledge-nya. Product knowledge. Kami punya jasa berlandaskan ilmiah dan amaliyah. Amaliyah kami berdasarkan ilmu. Ada dalil, ada landasan. Itu supaya apa? Supaya jasanya, amaliyahnya bernilai tinggi. Karena apa? Ada sertifikatnya, validasinya. Apa? Sunnah, landasan, dalil yang disampaikan oleh salafun saleh. Pertanyaannya, boleh tidak amaliyah menghadiahkan amaliyah kepada orang yang meninggal? Boleh. Bentar dulu. Kalau mengatakan boleh, nanti ditanya lagi landasan bolehnya apa. Nah, ini tidak berkualitas ini. Itu. Satu. An Abdurrahman bin Ala, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ala, an abihi, dari abahnya, dari ayahnya, berarti Al-Ala berkata, abi, ayahnya ini Al-Ala berkata kepada Abdurrahman, berkata kepada anaknya, bapak berkata pada anaknya, apa katanya? Ya bunayya, idza adamitu fa'alhidni fa idza wada'tani fil lahdi faqul bismillahi wa ala millati Rasulillah. Seorang ayah, seorang bapak, seorang abah berwasiat kepada anaknya. Boleh ke wasiat? Boleh. Wasiat apa nih? Wasiat kebaikan. Dahulu ada seorang bapak berwasiat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku tercinta. Iza ana mitu, bila mana bapakmu ini meninggal, bila mana babahmu ini meninggal. Iza mitu
fa'alhidni, maka buatlah liang lahat. Liang lahat. Liang lahat itu jadi di kuburan dibuat lubang menjorok ke sebelah dalam untuk diletakkan posisi jenazah ataupun mayit agar menghadap ke kiblat. Fa'alhidni, buatlah lubang lahat. Fa'iza wadu'tani, terus bila mana engkau, wahai putraku, sudah meletakkan jasad mayitku di ruang lahat tersebut, berarti ini ada apa nih? Menyuruh anak turun kemana? Turun ke bawah. Ke bawah. Kenapa? Bila mana engkau sudah meletakkan jasadku ke lubang lahat, berarti utamanya, bagusnya yang masukin ke lubang lahat siapa? Anaknya tetangganya? Bunaya. Anaknya. Berarti ahli waris. Anaknya kudu turun. Kenapa? Dahulu juga bapaknya pas ketika lahir dari rahim emaknya yang gendong siapa? Bapaknya diamain. Diadanin. Nah lu anakku, dulu bapak menggendongmu ketika kecil, maka ketika bapak meninggal masuk ke liang lahat, kau gendong masukkan aku, bukan tak gendong kemana-mana, awas. Itu mah lagu siapa itu? Nah jangan itu mah, jangan pakai lagu itu. Tadi gendong kemana-mana, bukan ke lubang lahat, itu mah nantinya kemana-mana digendongnya. Masukin jasad bapaknya oleh anak, turun anaknya ke bawah, masukin ke liang lahat. Kalau sudah masuk ke liang lahat, lanjut ke bapaknya. Fillah di liang lahatku. Fakul, ucapkanlah, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ucapkanlah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kalau sudah masuk jenazah bapaknya. Sudus, tutupi. Summa syunna, terus ratakan alayya at-turaba, terus turunkan tanah-tanah yang sudah digali, turunkan, ratakan syannan, dengan serata-ratanya. Kalau sudah rata, tadi ada amaliyahnya. Kalau sudah masuk ke liang lahat, membaca Bismillahi wa ala millati Rasulil. Kalau sudah rata bagaimana? Diinjek-injek sudah rata semuanya. Summakro, terus baca olehmu wahai anakku, indaroksi, di bagian pusara kepalaku. Di bagian pusara kepala kuburan bapak. Siapa yang bacanya? Anaknya. Apa yang dibaca? Bifatihatil Baqarah, pembukaan daripada surah Al-Baqarah, dibaca sampai wabil akhiratihum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Supaya apa? Bapaknya yang di alam kubur diberikan apa? Ampun. Dan diberikan kebahagiaan, keselamatan. Itu dengan berkah pembukaan surah Al-Baqarah. Bukan hanya bagian awalnya, wa khotimatiha, dan bagian akhirnya, dari mulai lillahi ma fis samawati sampai ke ujungnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil. Ini yang baca siapa? Bagaimana kalau anak kagak bisa baca? Kudu ngaji. Kudu ngaji. Gitu. Dibaca awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. Kenapa? Kata bapaknya, fa inni sami'tu. Nah, bapaknya berwasiat kepada anaknya seperti ini karena bapaknya ini sami'tu, aku mendengar sendiri. Aku mendengar sendiri. Dari siapa? Mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun yaqulu, mengatakan zalika, demikian. Rasul membenarkan, Rasul membolehkan bahwasanya ketika
jenazah masuk ke liang lahat dibacakan Bismillahi wa ala millati rasulil. Kalau sudah rata dibacakan di bagian kepalanya awal daripada Al-Baqarah dan akhir daripada Al-Baqarah. Ternyata bukan sekedar wasiat. Sang bapak ketika berwasiat, beliau mendengar langsung daripada lisan yang mulia Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menganjurkan, Rasul mengatakan, Rasul mewasiatkan. Berarti ini sunnah bukan? Sunnah. Ada landasannya tidak? Ada. Ada dalilnya tidak? Ada. Kalau ada dalilnya, ada hujahnya, ini sunnah bukan? Sunnah. Boleh tidak diamalkan? Boleh. Karena Rasul pun membenarkan, Rasul mengucap, berarti ini sunnah Rasul bukan? Sunnah Rasul. Berarti kalau ada orang sudah meninggal, diratakan daripada kuburannya, boleh nggak ditalkinkan? Boleh. Talkin itu hakikatnya mendoa. Mendoakan. Maka inilah esensi daripada menghadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Baik, lanjutkan. Rawahu Tabrani fil Kabir, di dalam Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani meriwayatkan hadisun hasanun. Ini adalah hadis hasan. Bagaimana kalau anaknya tidak bisa baca? Turun daripada jasa-jasa tanah merah. Jadi kalau anaknya nggak bisa, boleh yang lah. Kalau anaknya tidak bisa, tapi bagusnya anaknya harus kudu benar-benar bisa tidak? Kudu benar-benar bisa. Bagaimana kalau nggak bisa? Ngaji. Itu masa yang begini aja nguliin orang. Bapaknya yang meninggal nih dikuliin aja, langsung meninggal. Ustaz, mohon maaf, tenggorokan lagi serak. Mohon ini bapak saya sesuai dengan sunnah Rasulullah, bacakan awal Al-Baqarah dan akhirnya, supaya apa? Orang tua saya di alam barzahnya tenang, diberikan ampunan, diberikan semua diampuni dosanya. Mohon maaf saya nggak bisa membacakan. Usah saja, nanti mas belakang saya urus segala sesuatunya. Bagusnya yang baca anaknya. Itu. Bagaimana kalau gak punya anak? Santrinya, murid, itu. Berarti ini amaliyah orang yang hidup diberikan kepada orang yang meninggal. Ada contohnya tidak? Ada dalilnya tidak? Ada hujahnya tidak? Berarti menghadiahkan bacaan amaliyah kepada orang yang meninggal, dasarnya ada contohnya tidak? Ada dalilnya tidak? Ulama salaf, zaman sahabat mencontohkan tidak? Kalau sahabat mencontohkan, ini manhaj salafun saleh bukan? Berarti jikalau kita menghadiahkan amaliyah kepada orang yang meninggal, kita berdasarkan manhaj salafun saleh. Orang yang berpegang atas manhaj salafun saleh, ia insya Allah tergolongkan ahlus sunnah wal jamaah, yang berpedoman kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, menghadiahkan amaliyah kepada orang yang meninggal, ada contohnya? Ada. Kalau ada contohnya, sunnah apa bid'ah? Sunnah. Insya Allah. Yang kedua, An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Man qara'a Yasin, barang siapa yang baca surah Yasin full, bukan Yasin doang. Tetapi surah Yasin, benar-benar surah Yasin, bukan Yasin doang. Mana Yasinnya? Yang di jilidnya itu, di covernya. Kan kata Pak Ustadz, barang siapa membaca Yasin, benar-benar Yasin dibacanya. Dipegang wong, Yasin, maksudnya surah Yasin dari awal hingga akhir. Berharap ibtigha'a wajhillah, berharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, tujuannya mengharap ridho Allah, bukan ridho yang lain. Maka innamal a'malu al-umuru bimaqasidiha. Amaliyah itu berbanding lurus dengan niatnya atau dengan motifnya. Motif si pembaca ini harus karena lillahi. Bagaimana konsekuensi output setelah membaca Yasin ini? Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa yang berlalu
bin dzambi dari dosanya, maka oleh karena itu faqra'uha inda mautakum, bacalah Yasin di dekat orang-orang yang sedang sakaratul maut. Rawahul Baihaqi hadisun shahih. Berarti boleh tidak baca Yasin di depan orang yang sakaratul maut? Boleh. Kenapa? Berharap ketika meninggalnya diampuni oleh Allah. Hadisnya Sahih. ada dalilnya, Ada. ada hujahnya, berarti ini boleh. Baik, kita lanjutkan ke hadis ketiga. Oh iya. Hadis ketiga. An Ma'qil bin Yasar. Masih dari Ma'qil bin Yasar, ay ruya an Ma'qil bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, wa yasin qalbul Quran. Adapun Yasin itu adalah hati, jantung daripada Al-Quran. La yaqra'uha rajulun, tidaklah seseorang membaca atas surat Yasin itu, yang mana si laki-laki ini, bukan laki-laki doang, perempuan pun sama. Tidaklah seseorang laki-laki ataupun perempuan membaca surah Yasin yang motif tujuannya yuridullah, mengharapkan keridhaan daripada Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Tabaraka yang mana Allah penuh melimpah berkahnya, wa ta'ala dan maha tinggi dan maha luhur Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan wadarul akhirata, mengharapkan keselamatan, kesuksesan, kesentosaan, kebahagiaan di hari kiamat, maka illa gufirlahu, kecuali akan diampuni dosanya orang yang membaca. Kenapa? Karena orang yang akan masuk surga mustahil ia membawa dosa. Kalau masuk ke surga kudu bersih dosa. Maka sebelum akhirat datang, sebelum kiamat terjadi, orang Islam, orang Muslim kudu cerdas membersihkan diri dulu, di antara untuk membersihkan dosa dengan cara membaca surah Yasin. Fadilah keutamaannya akan diampuni dosa-dosa kecilnya sebab membaca qalbul Quran surah Yasin. Bukan hanya untuk dia yang hidup yang membacanya. Waqra'uha, dan bacakan pula Yasin itu ala mautakum. Ala mautakum, atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Kalau yang meninggal kita bacakan Yasin dengan harapan besar, bukan hanya kepada orang yang hidup diberikan ampunan jika membacanya, dan kita pun membacakan niat membacakan untuk orang yang sudah meninggal. Kalau untuk kita perlu diniatkan tidak? Kalau buat kita nggak usah, untuk kita mah tinggal baca saja. Tapi kalau untuk yang meninggal, kita niatkan untuk orang yang, dengan harapan jika orang yang hidup ketika membacanya diberikan ampunan, maka harapan besar orang yang membaca Yasin untuk orang yang meninggal, sudah meninggal, orang yang meninggal itu diberikan ampunan juga. Musnad Ahmad bin Hambal, terdapat di dalam Musnad Ahmad bin Hambal, hadis nomor 1941. Berarti Imam Ahmad bin Hambal pun berpendapat bolehnya membaca surah Yasin ataupun satu amaliyah orang yang hidup diperuntukkan orang yang meninggal. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, pelopor, pendiri madhab Hambali saja berpendapat mencantumkan hadis ini perihal amaliyah orang yang hidup boleh diperuntukkan kepada orang yang meninggal, seakan-akan Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan membaca surat Yasin amaliyah orang yang hidup dihadiahkan kepada yang meninggal. Berarti boleh tidak? Boleh. Menghadiahkan amaliyah orang hidup kepada orang yang meninggal. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal mencantumkan hadis ini dalam musnadnya.
Yang keempat, An Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, man marra 'alal maqabir, man barang siapa, marra yang melintas, marra yang lewat, apakah jalan kaki, mungkin pakai motor, mungkin pakai mobil, mungkin digendong, mungkin yang penting konteksnya lewat ke kuburan. Terus wa qara'a qul huwallahu ahad, dan orang yang masuk melintas ke area kuburan itu membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Berapa kali? Ihda asyara marrah, 11 kali. Berapa kali? 11 kali. Thumma dhahaba, terus ia menghadiahkan, memberikan. Thumma wahaba, wahaba, terus dia menghadiahkan, menghibahkan. Apanya? Ajroha, pahala bacaan surah Al-Ikhlas yang ia baca 11 kali. Untuk siapa? Lil amwat, untuk orang-orang yang meninggal di area pemakaman itu. Umpamanya ada seseorang, Bang Nur, lewat ke pemakaman. Waduh, malam keingat nih, kalau ada orang lewat pekuburan, bukan sebut-sebut doang, tapi baca surah Al-Ikhlas 11 kali, bacaannya dihadiahkan, dihibahkan pahalanya untuk seluruh ahli mayit, ahli kubur di area itu. Maka dia yang membacanya akan diberikan minal ajri, dari pahalanya, biadadil amwat, sejumlah ahli kuburan yang berada di sana. Berarti bukan hanya ahli kubur yang mendapatkan pahalanya, tetapi si pembaca pun mendapatkan pahala sejumlah banyaknya kuburan di area tersebut yang ia hadiahkan kepada mereka. Jadi bukan hanya siapa yang mendapat hadiahnya, pahalanya, bukan hanya daripada ahli kubur, tetapi dia juga yang menghadiahkannya mendapatkan pahala. Tidak berkurang dengan menghadiahkan kepada ahli kubur. Akhrajahu Abu Muhammad As-Samarqandi, ditakhrij hadis ini oleh Syekh Abu Muhammad As-Samarqandi, wa Rafi dan Imam Ar-Rafi, wa Daruqutni haula khosa'il Quran, di dalam kitab Khosa'is Quran halaman 45. Berarti boleh orang yang masih hidup menghadiahkan amaliyah apapun, baik ucapan maupun perbuatan, kepada orang yang meninggal, dan si pelakunya tidak berkurang. Baik. Yang kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya diriwayatkan hadis dari Abi Hurairah dan beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala al-maqabir summa qara'a al-Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wal hakumut takatsur, barang siapa masuk ke area pemakaman, masuk ke area kuburan, summa qara'a, setelah masuk dia baca Fatihatal kitab, membaca surah Al-Fatihah, masuk buka gerbangnya Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan surah Al-Ikhlas dibacakan bila mana orang masuk ke pekuburan, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, wa al-hakumut takatsur, dan surah At-Takatsur. Summa qala, terus ia setelah membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, At-Takatsur, dan ia berkata, setelah membaca 3 surat itu, inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir minal mu'minin wal mu'minat. Aku jadikan pahala apa yang sudah aku baca, min kalamika, dari firman-firmanmu ya Allah, yaitu ada surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, At-Takatsur. Untuk siapa? Li ahlil maqabir, kepada seluruh ahli kubur yang berada di sini. Yang mana? Jangan-jangan ada yang bukan mukmin, tak dikhususkan minal mu'minin wal mu'minat, ahli kubur yang beriman dan beriman. Lanjut,
kanu syufa'a lahu ilallah. Kanu, awas, ahli kubur yang dihadiahkan oleh orang yang masuk ke kuburan baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, At-Takatsur, ahli-ahli kubur itu kelak di hari kiamat syufa'a akan menjadi pembela untuk orang yang membacakan buat mereka surat itu. Lahu, untuknya, ilallah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Bayangkan kalau ada ratusan kuburan mukminin, mukminat, kita cuma baca berapa surat? 3. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Ikhlas, 3 Al-Takatsur, dihadiahkan kepada seluruh ahli kubur. Maka menurut hadis ini, sejumlah ahli kubur yang berada di area pemakaman itu akan menjadi syufa'a, akan menjadi pembela-pembela untuk orang yang membacakan hadiah, dihadiahkan kepada mereka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya orang yang mukmin bukan hanya berkumpul saling mendoakan, memberikan dukungan dohir batin, tetapi di hari kiamat pun akan saling mendoakan dan membela. Berarti ketika ahli kubur memberikan apa? Pembelaan di hari kiamat, pertanyaannya, Fatihahnya, Al-Ikhlasnya, At-Takatsurnya diterima, dirasakan tidak oleh ahli kuburnya? Diterima. Dirasakan tidak? Dirasakan. Ada manfaatnya? Ada. Buktinya apa? Kelak di hari kiamat, mereka akan membela kepada orang yang menghadiahkan 3 surat itu. Berarti amaliyah yang dihadiahkan oleh orang hidup kepada orang yang mati dirasakan manfaatnya oleh orang mati. Berarti ada manfaatnya tidak? Ada. Ada akibatnya tidak? Ada. Sia-sia tidak? Tidak. Berarti menghadiahkan bacaan-bacaan, amaliyah-amaliyah kepada orang yang meninggal ada akibatnya, ada manfaatnya. Dibuktikan berdasarkan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhrajahu, telah mentakhrij hadis ini Abul Qasim Al-Janjani haula khasaisil Quran, sekitar daripada kitab Khasaisul Quran halaman 46. Baik, tambah kuat, tambah pede saja bahwasanya menghadiahkan amaliyah terutama bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal ini ada dalil, ada hujah, ada landasan, ada contoh. Kalau ada dalilnya, ada hujahnya, ada landasannya, ulama-ulama salaf, sahabat malah mencontohkan, berarti ini adalah amaliyah-amaliyah yang khair, amaliyah-amaliyah sunnah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warwaina min sunanil Baihaqi. Warwaina, Imam Nawawi berkata, kami riwayatkan. Dari mana? Min sunanil Baihaqi, dari kitab Sunan Al-Baihaqi, bi isnadin hasanin, berdasarkan periwayatan yang hasan hadisnya. Anna bana Umar, sesungguhnya Ibnu Umar, istahabba. Ibnu Umar inilah seorang sahabat. Ibnu Umar menganjurkan, istahabba, menganjurkan, ayyukro'a alal qabri, agar dibacakan alal qabri, di atas pekuburan, di atas pemakaman, ba'dal dafni, setelah selesai penguburannya. Jadi sudah dimasukkan, diratakan tanahnya, sudah diratakan, ditinggikan sedikit, selesai penguburan daripada jenazah. Istahabba, menganjurkan, dibacakan. Apa dibacakannya? 1. Awwala suratil Baqarah, awal daripada surah Al-Baqarah. Sama dengannya awal. Seorang bapak meriwayatkan, mewasiatkan kepada anak. Ternyata si bapak ini mendengar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi untuk membacakan awal daripada Al-Baqarah bila mana telah selesai pemakaman. Wa khotimataha, dan bagian akhir penutup daripada Al-Baqarah,
dari mulai lillahi ma fis samawati hingga akhirnya. Dibacakan permulaan Muqaddimah Al-Baqarah, dibacakan akhir daripada Al-Baqarah sesuai diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Azkar halaman 206. Wa kanatil ansor, dan ternyata terbukti 14 abad yang dahulu sahabat Ansor idza mata lahum al-mayyit, bila mana ada teman, saudara, kerabat meninggal di antara mereka, apa yang mereka perbuat sahabat Ansor ini? Ikhtalafu, mereka semua sahabat Ansor bergantian. Berganti. Kalau bergantian ada shiftnya tidak? Pagi-pagi si fulan baca, jam 9 si fulan baca, duhur si fulan baca, asar si fulan baca, maghrib si fulan baca. Bergantian. Alal qabri, di atas kuburan. Maksudnya bukan di atasnya, dekat kubur. Membaca yaqra'una, mereka membaca indahu, di dekat kuburan itu membaca Al-Qur'an. Berarti boleh gak ngajiin? Boleh. Ngajiin di kuburan? Boleh. Dekat kuburan? Boleh. Dibuat kemah? Boleh. Berkumpul-kumpul? Boleh. Dibagi-bagi waktunya? Boleh. Ternyata 14 abad yang dahulu saudara, sahabat-sahabat daripada Ansor sudah mencontohkan. Ada contohnya, sudah ada pembuktiannya. Jika sahabat sudah melakukannya, berarti ini menunjukkan pembolehan ngajiin di kuburan. Nah, kira-kira kalau ngajiin di kuburan buat siapa tuh? Buat siapa tuh? Buat ahli mayit atau yang ngebacanya? Ahli mayit. Berarti kalau ngajiin, pembacaannya pahalanya untuk ahli atau ahli kubur. Berarti kalau ngajiin, berarti ini ada tujuan tidak? Ada. Tujuannya apa? Menghadiahkan pahala amaliyah orang hidup kepada yang meninggal. Kalau bergantian 1, 2, 3 hingga bermalam-malam, kalau sia-sia mungkin tidak? Berarti ada tujuan. Ternyata 14 abad yang dahulu, bukan sekarang saja, bukan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ternyata sahabat Ansor sudah mencontoh. Berarti proyek Tanah Merah sudah dicontohkan zaman sahabat. Semakin soheh saja. Berarti kita ada sertifikasi dalilnya. Jadi amaliyah kita bukan amaliyah odong-odong. Ada legalitas formalnya. Mana? Sahabat Ansor melakukan dan mengamalkannya. Tambah yakin bahwa amaliyah kita bukan amaliyah yang macam-macam, tetapi amaliyah yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dilihat di dalam kitab Ar-Ruh halaman 11. Baik, kalau begitu berarti menghadiahkan bacaan amaliyah dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal, ada dalilnya? Ada hujahnya? Ada landasannya? Manhaj salaf ada tidak? Diriwayatkan sahabat tidak? Ada contohnya tidak? Kalau ada contohnya, dalilnya ada, hadisnya ada, landasannya ada, sunnahnya ada. Ini bagus tidak? Jika salafun soleh mengamalkan, berarti ini manhaj salaf bukan? Kalau kita mengamalkannya bagus tidak? Berarti kalau kita mengamalkan berlandaskan manhaj salafus soleh, berarti ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menisbahkan, menghubungkan rantai amaliyahnya berlandaskan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah salafus saleh berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menghadiahkan amaliyah bacaan Quran dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal sudah ada dari zaman sahabat. Berarti ini bukan ini adalah sunnah Rasulullah dan dilanjutkan, dicontohkan oleh para sahabat.